Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, kembali mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam suratul Baqarah ayat 200 dan 201. Suratul Baqarah ayat 200 dan 201, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini kedengarannya singkat, namun ternyata kata ulama memang singkat bacaannya, namun ternyata dalam maknanya. Dari ayat inilah sehingga di antara ulama ada yang memberi penjelasan bahwa manusia yang ada di dunia ini ada dua model. Manusia yang hidup di dunia ini ada dua model. Yang pertama, manusia yang hanya mengejar dunia namun lupa dengan akhiratnya. Dan yang kedua, manusia yang berusaha mengejar dunia sekaligus berusaha mengejar akhiratnya. Saya ulangi, dari ayat ini ulama berkesimpulan bahwa manusia yang ada di dunia ini ada dua model. Yang pertama, mengejar dunia namun tidak memperhatikan akhirat. Dan yang kedua, mengejar dunia akhirat. Lalu ternyata ulama juga memunculkan tanda tanya. Lalu apa kira-kira sebabnya Allah tidak menyebutkan model yang ketiga? Karena kalau ada model pertama mengejar dunia lupa akhirat, ada mengejar dunia sekaligus mengejar akhirat, maka memunculkan tanda tanya. Lalu apakah ada model ketiga yang mengejar akhirat namun tidak memperhatikan dunia? Ternyata ulama menjawab, Allah sengaja tidak menyebut model yang ketiga,
yaitu mengejar akhirat namun lupa dengan dunia, sengaja Allah tidak menyebutkan itu karena memang tidak ada manusia yang bermodel demikian. Yang ada hanya dunia, yang ada hanya dua, dunia semata tanpa akhirat, atau yang mengejar dunia akhirat. Dalilnya mana? Allah berfirman, "Faminan nasi", di antara manusia ada yang berdoa, ada yang berkata kepada Allah, "Rabbana atina fid dunya", ya Allah, berikanlah kami sesuatu di dunia. Yang dia minta hanya dunia, dia tidak minta kebaikan dunia, tapi yang dia minta adalah dunia. Ya Allah, berikanlah kami dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun karena yang diminta hanya dunia, karenanya di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian model yang kedua, wa minhum may yaqulu, di antara manusia ada juga yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan lepaskanlah kami dari siksa neraka. Yang pertama hanya minta dunia, tidak mementingkan baik atau buruknya, yang penting dapat dunianya. Sementara kelompok yang kedua yang dia minta adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu sekarang muncul tanda tanya, kira-kira dari dua model ini yang mana model yang diridai oleh Allah? Saya kira kita sepakat yang diridai oleh Allah adalah model yang kedua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang mengejar dunianya sekaligus mengejar akhiratnya. Allah berfirman, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kejarlah kebahagiaanmu di akhirat, tapi jangan pernah lupa kehidupanmu di dunia ini. Adapun model yang pertama, dia tidak minta baik dan buruknya, tapi yang dia minta adalah yang penting dapat dunianya. Orang Bugis mengatakan, "Toma pakwe modelekna halala halulu nalulu maneng, halal haram hantam." Tapi pastinya bahwa yang diridai oleh Allah adalah model yang kedua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang mengejar kebaikan di dunia sekaligus mengejar kebaikan di akhirat. Namun sekarang muncul tanda tanya, yang mana yang disebut kebaikan di dunia dan yang mana yang disebut kebaikan di akhirat? Kebaikan di dunia, ada ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah az-zaujatus salihah, pasangan yang saleh. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah keturunan yang saleh. Ada lagi yang mengatakan kebaikan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Ada juga yang mengatakan kebaikan di dunia adalah harta yang berkah. Tetapi kesimpulannya, semua kebaikan di dunia itu tercakup dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua kebaikan di dunia ini tercakup di dalam doa tersebut. Karenanya doa ini sering dinamakan doa sapu jagat. Betuan anakan namanen nih. Apapun yang kita minta semuanya sudah ada di dalam doa itu. Pertanyaan selanjutnya, yang mana yang disebut wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat? Sepanjang bacaan kami menemukan kesepakatan penafsiran ulama mengenai wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat adalah masukkanlah kami ke dalam surga. Jadi wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, maknanya adalah masukkanlah kami ke dalam surga. Tapi di sini muncul tanda tanya. Kalau permintaannya adalah masukkanlah kami ke dalam surga,
Lalu mengapa ditutup dengan kalimat waqina azabannar, lepaskanlah kami dari siksa api neraka. Padahal kalau sudah masuk surga berarti sudah lepas dari neraka. Kenapa mesti ditutup dengan kalimat waqina azabannar, lepaskanlah kami dari siksa neraka? Ternyata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah sebagai salah seorang ulama tafsir, beliau memberi penjelasan bahwa doa ini merupakan penegasan dari Allah bahwa orang yang masuk surga ada dua macam. Orang yang masuk surga ada dua macam. Pertama, ada orang masuk surga, langsung masuk surga, tidak ada yang dia singgahi terlebih dahulu. Tapi ada juga orang masuk surga, tapi sebelumnya transit dulu dalam neraka untuk dilondri oleh malaikat. Nanti setelah bersih, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sekarang pertanyaan, lalu apa maknanya waqina azabannar? Kata ulama, sebenarnya doa itu seolah-olah ingin berkata, ya Allah, teruskan aku masuk ke dalam surgamu tanpa harus singgah di dalam api nerakamu. Itulah makna wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, seolah-olah memiliki makna, ya Allah, teruskanlah aku masuk ke dalam surgamu tanpa harus singgah di dalam api nerakamu. Tapi yang menjadi tanda tanya, apa memang yang membuat kita singgah dalam neraka? Apa memang yang membuat kita transit dalam neraka? Ternyata ulama menjawab, tidak ada yang membuat kita masuk neraka kecuali karena adanya dosa. Tidak ada yang membuat kita singgah dalam neraka kecuali karena adanya dosa. Sementara tidak ada orang tidak ada dosanya. Berarti kalau begitu masuk neraka semua. Tetapi pastinya bahwa sedosa-dosanya seorang pendosa tidak ada yang ingin singgah dalam neraka. Kalau ada yang mengatakan imun ritu opi matu irite, cerita anam itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan nanti di akhirat dilihat, kata orang Bugis cerita anam itu. Yang itu nama lopo bicara nana sabak nape nek bu dosai. Besar suaranya karena baru bikin dosa. Tapi kalau akibatnya nanti tidak ada yang mau menerima, terpaksa dia terima karena dia sendiri punya pekerjaan. Ala kulli hal, tidak ada yang membuat kita masuk ke dalam neraka kecuali dosa. Sementara tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengaku tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Sebab mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali kalau namanya memang Haji Saleh. Sekarang yang menjadi tanda tanya, tidak ada yang membuat kita singgah dalam neraka kecuali dosa. Sementara tidak ada pendosa ingin singgah dalam neraka. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi, likulli da'in dawa. Semua penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'uz dzunubi al-istighfaru. Sementara obatnya dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadan. Ramadan dikenal dengan istilah syahrul maghfirah, bulan ampunannya Allah. Alangkah menyedihkannya bila berlalu bulan suci Ramadan, namun kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Saya ulangi, bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan Allah. Alangkah menyedihkannya bila Ramadan berlalu, namun kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Apa artinya? Di saat kita berada di bulan suci Ramadan, perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang muncul tanda tanya. Ayat ini berbicara tentang doa. Ayat ini berbicara tentang doa. Pertanyaannya, apakah untuk selamat hanya cukup dengan baca doa? Saya ulangi, ayat ini berbicara tentang doa. Tapi pertanyaannya, apakah untuk selamat hanya cukup dengan baca doa? Ternyata ayat ini berbicara tentang doa, tapi lanjutannya mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu.
mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja dan usahanya. Ayat lanjutannya mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka akan mendapatkan bagian, akan mendapatkan hasil bima kasabu, sesuai dengan hasil usahanya. Ayat pertama mengajari kita doa. Ayat kedua mengingatkan kita bahwa yang kita dapatkan sesuai dengan hasil usaha. Ternyata ini merupakan pesan dari Allah. Untuk selamat tidak cukup baca doa, tapi doa perlu ditopang dengan usaha dan kerja keras. Untuk selamat tidak cukup dengan kerja keras, tapi kerja keras mesti dibungkus dengan doa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada ungkapan mengatakan, doa akan sempurna apabila disertai dengan usaha, tapi usaha akan berkah apabila disertai dengan doa. Kalau ada orang hanya sibuk baca doa tapi tidak mau bekerja dan berusaha, orang Bugis mengatakan elo ande tia eco, mau makan tapi tidak mau berusaha. Pesan terakhir dari ayat ini itu memberi isyarat bahwa dalam hidup perlu ada keseimbangan. Dalam hidup perlu ada keseimbangan. Saya kasih contoh. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, seorang anak muda, lalu dilihat oleh ayahnya, dalam hal ini Amr bin As. Sang ayah melihat anaknya, lalu si ayah berkesimpulan anaknya sudah mencapai usia yang layak berkeluarga. Maka Amr bin As pergi melamarkan anaknya kepada seorang perempuan. Singkat cerita, menikahlah Abdullah bersama dengan perempuan pilihan ayahnya. Ternyata setelah menikah, berlalu 2-3 bulan setelah menikah, Amr bin As pergi menemui menantunya, dalam hal ini istrinya Abdullah. Dia tanya menantunya dengan mengatakan, bagaimana menurut kamu tentang suamimu? Maka agamu sedillah kaimu. Bagaimana menurut kamu tentang suamimu? Ternyata sang menantu menjawab pertanyaan mertuanya dengan mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik suami adalah Abdullah. Sebaik-baik suami adalah Abdullah. Kenapa? Karena dia adalah suami yang rajin beribadah. Malam harinya diisi dengan qiyamul lail, siang harinya diisi dengan salat sunnah. Sepanjang hari beribadah kepada Allah. Dialah suami yang paling baik. Tapi sayangnya lam yata' lana firasyan munzu jidna. Tapi sayangnya sejak saya menikah saya belum pernah disentuh. Si pengaku kawin dia panangkan agesaka. Sejak menikah saya belum pernah disentuh. Walhasil Amr bin As dia panggil anaknya, lalu dia bawa menghadap kepada Rasulullah, lalu menceritakan kasus anaknya kepada Nabi. Lalu Nabi pun berpesan bahwa, wahai Abdullah, inna li zawrika alaika haqqan. Sesungguhnya tamumu punya hak yang mesti kamu tunaikan. Wa inna li zawjika alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Wa inna li badanika alaika haqqan. Dan sesungguhnya tubuhmu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, Abdullah, rajinlah puasa sunnah, rajinlah qiyamul lail, tapi jangan lupa sentuh-sentuh juga istrimu. Seolah-olah kalau bahasa pesantren mengatakan, rajinlah salat tahajud, tapi jangan lupa sujud tilawah. Rajinlah salat tahajud, tapi jangan lupa sujud tilawah. Sujud tilawah yang dimaksud di sini bukan alif lam mim tanzilu, tapi sujud tilawah yang dimaksud di sini adalah sentuh-sentuhlah istrimu. Artinya apa? Perlu ada keseimbangan
antara dunia dengan akhirat. Perlu ada keseimbangan antara mengejar dunia dengan mengejar akhirat. Jangan sampai kita sibuk memikirkan akhirat lantas kita lupa dengan dunia, atau sebaliknya, jangan sampai kita sibuk memikirkan dunia lantas kita lupa dengan akhirat. Itulah sebabnya kemarin kami sampaikan bahwa hidup ini hanya membutuhkan dua ir. Hidup ini hanya membutuhkan dua ir. Apa itu? Pikir dan zikir. Hidupkan dunia dengan pikir, tapi selamatkan akhirat dengan zikir. Saya ulangi, hidupkan dunia dengan pikir dan selamatkan akhirat dengan zikir. Janganlah kesibukan berpikir membuat kita lupa untuk berzikir, dan janganlah kesibukan berzikir membuat kita tidak mau berpikir. Karenanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kira demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita baca doa, kembali kami buka sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang doa. Ada dua tempat, selamat dunia dan selamat di akhirat. Ada surga dan ada neraka. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz? Pada saat saya kuliah, dosen saya dengan Bapak menjelaskan tentang mata kuliah teologi bahwa ada yang namanya golongan Mu'tazilah. Dia mempunyai pemikiran bahwa nanti di akhirat ada dua tempat. Maksudnya di antara surga dan neraka ada tempat. Al-manzilah bainal manzilatain. Jadi di antara dua tempat ada tempat lagi kemudian. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang hal ini? Bahwa nanti di surga dan di neraka masih ada tempat yang tempat menurut pandangan Ustaz. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang diambil oleh ulama, al-firqatul mu'tazilah minal firaqil mubtadi'ati wadhallah. Kata ulama, al-firqatul mu'tazilah minal firaqil mubtadi'ati wadhallah. Kelompok Mu'tazilah itu termasuk kelompok yang sesat. Kenapa demikian? Karena kelompok Mu'tazilah hanya mengedepankan akal dan tidak terlalu memperhatikan dalil Quran. Karenanya disitulah dia berpikir bahwa antara sorga dan neraka ada tempat tersendiri yang dikenal dengan nama al-manzilah bainal manzilataini. Ada tempat di antara dua tempat, antara sorga dan neraka. Sementara berbicara tentang sorga dan neraka, berbicara tentang akhirat, itu namanya dalam ilmu akidah al-ghaibiyat. Berbicara tentang yang gaib-gaib. Istilah lainnya adalah as-sam'iyat, berbicara tentang ilmu yang bisa diketahui hanya dengan pendengaran. Artinya berbicara tentang akhirat, akal kita tidak bisa sampai ke sana kecuali ada petunjuk dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa di akhirat nanti ada sorga, ada neraka, tapi antara sorga dan neraka ada satu tempat namanya al-manzilah bainal manzilataini. Lagi-lagi ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam agama, baik Quran maupun hadis, hanya mengandalkan logika semata. Karenanya ulama mengatakan al-mu'tazilah minal firaqil mubtadi'ati wadhallah, termasuk kelompok yang sesat. Karena mengapa? Karena lebih mengedepankan akalnya daripada melihat petunjuk
petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran hanya mengatakan al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kenapa kita mesti bingung dan kenapa kita mesti sibuk sendiri memikirkan bahwa ada tempat antara surga dan neraka, sementara Tuhan sudah menyampaikan hanya ada surga dan neraka. Kenapa kita mesti lagi berpikir bahwa ada tempat antara surga dan neraka? Kata orang Bugis, tocap kurut jama-jamanya, itulah orang yang kehabisan pekerjaan. Karena berbicara tentang akhirat, kita hanya melihat petunjuk Quran dan hadis Nabi. Al-Quran hanya menyebut neraka dan surga. Kenapa langsung kita memunculkan satu tempat, al-manzilah bainal manzilataini, ada tempat antara surga dan neraka? Karenanya sekali lagi kesimpulannya, al-mu'tazilah minal firakil mubtadi'ati wa dhallah, termasuk kelompok yang sesat dan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah sebabnya pemimpin Asy'ariyah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dianggap sebagai ulama yang menghidupkan kembali semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelumnya beliau adalah orang yang menggeluti dunia Mu'tazilah. Tapi begitu sudah menemukan celahnya dan melihat bahwa ternyata ini sesat, maka di saat itulah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili keluar dari kelompok ini dan mempertahankan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Iya, silahkan lagi. Ya Allah. Assalamualaikum. Di negeri ini tidak banyak berbagi dan baru makan lagi. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana itu hukumnya kita menghirup darah kalau berbagi dibakar ada sama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ayat pertama, Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ayat kedua, laisa alaikum junahun fima akhtatum. Tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian tidak sengaja. Dengan kata lain, menghirup aroma makanan apapun, menghirup aroma makanan apapun itu tidak sampai membuat kita berdosa, dikarenakan aroma ini tertiup oleh angin yang sulit dihindari. Ya. Kalau Pak Anies mengatakan angin ada KTP-nya, maka aroma makanan ini tertiup oleh angin yang sulit dihindari. Karena sulit dihindari, maka disitulah berlaku kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Kalau dikatakan bahwa jangankan makan babi, menghirup saja aromanya tidak boleh, maka umat Islam akan tersiksa dengan sendirinya. Kenapa? Karena namanya aroma tidak bisa kita tahan, karena ini berkaitan dengan udara, berkaitan dengan angin. Cuma yang jadi persoalan, kalau sengaja berdiri baru menikmati, ya jangan sampai ada pembakaran begitu baru sengaja pergi mendekat, lalu pergi berdiri menikmati aromanya, itu yang bermasalah. Tapi kalau hanya sekedar lewat, apatah lagi kita hidup di tengah masyarakat yang demikian kompleksnya, maka kita tidak bisa memaksakan bahwa saudara, jangan kamu bakar-bakar demikian, karena itu bertentangan dengan akidah kami. Itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena ini adalah daerah yang wilayahnya berbeda dengan tanah Sulawesi, berbeda dengan Kalimantan. Ini adalah daerah kompleks yang kita harus terbuka untuk menerima keragaman di dalamnya. Karenanya kesimpulannya bahwa namanya aroma makanan itu tidak sampai membatalkan tidak sampai membuat kita berdosa. Demikian juga dengan puasa. Aroma makanan itu tidak sampai membatalkan puasa bila kita menciumnya. Contoh, ada sementara orang bakar ikan, keluar asapnya, lalu kita lewat,
lalu kita lewat ternyata tercium masuk ke dalam tenggorokan, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu hanya sekedar masuk ke dalam tenggorokan, bukan dalam bentuk makanan. Mungkin ada yang mengatakan kalau begitu rokok tidak membatalkan puasa, karena rokok itu adalah asap yang kurang lebih sama dengan asapnya pembakaran ikan. Jawabannya beda, karena rokok itu disengaja. Jawabannya beda, karena rokok itu disengaja. Tapi kalau ada orang merokok baru keluar asapnya, baru kita lewat lalu tercium, tidak membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena tidak disengaja. Karena ini hanya sekedar tiupan angin. Yang salah itu kalau sengaja ambil rokok baru menghirup, baru mengatakan oh ini bukan makanan, bukan minuman, tapi ini hanya sekedar asap. Jadi lagi-lagi lain persoalannya. Apakah kita berdosa dengan mencium itu semua? Jawabannya tidak, karena itu berkaitan dengan aroma yang tertiup oleh angin, dan itu akan menyusahkan kita bila kita mengatakan itu adalah sebuah dosa. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ya, mungkin masih ada atau selesai? Saya kira demikian. Bila memang sudah tidak ada, insyaallah kita akan lanjutkan di pengajian kita berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.